Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi adina lana bi dzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang mengikuti dan membenarkan dakwahnya, yang mana mereka meninggal dalam keimanan dan keislaman. Dan semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah terus kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Sya'ban, bulan di mana diangkatnya amal, bulan di mana orang-orang beriman menanam apa yang nanti di bulan Ramadan harus mereka panen dari apa yang mereka tanam. Rasulullah SAW begitu cinta dengan bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah SAW memperbanyak puasa dan ibadahnya di bulan Sya'ban. Karena untuk meraih sesuatu itu tentu membutuhkan energi, persiapan yang matang, dan tidak semata-mata kita memandang nanti sajalah di bulan Ramadan, nanti sajalah di bulan Ramadan, tidak. Sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih hadirkan kita insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, mendatangi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berdoa semoga majelis ini menjadi satu amal saleh yang nanti akan memberatkan mizan hasanat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan, sekalipun Ramadan sudah di depan mata, umur kita sampai di dalam bulan Ramadan. Tidak ada jaminan hidup kita dipanjangkan oleh Allah sehingga kita besok bertemu dengan bulan Ramadan. Karena kematian senantiasa mengintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam. Dan malakul maut, malaikat maut tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah sudah memerintahkan dia untuk mengambil dan mengakhiri jatah kehidupan kita. Makanya kita terus berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita di bulan Ramadan, bulan yang dirindukan orang-orang beriman, bulan yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah SAW, bulan di mana seluruh amal kebaikan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan di mana setiap nafas, setiap langkah ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan itu adalah bulan penuh dengan keselamatan. Apakah kita bisa selamat hidup ini ketika Allah kuasakan kita bertemu dengan bulan Ramadan? Mungkin, dan menjadi sesuatu yang sudah kita lewati dan kita lalui. Sebagian kita, bahkan semuanya, telah berulang kali bertemu dengan bulan Ramadan.
Kalau umur Anda sudah 50 tahun, berapa kali Anda bertemu dengan bulan Ramadan? Hitung sendiri. Dalam masa kehidupan kita, berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Yang kita diperintahkan, disyariatkan untuk berpuasa di bulan itu. Ada pertanyaan yang paling mendasar yang harus kita jawab. Kalau pertanyaan yang pertama, berapa kali kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan? Apakah kita yakin setiap kita bertemu dengan bulan Ramadan, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin tidak? Terkadang keyakinan itu tidak sepenuhnya menguasai diri kita, dan kita tidak mantap untuk menjawab. Diterima enggak ya puasa ibadah saya di bulan Ramadan tahun kemarin? Makanya doa Rasulullah SAW, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan diriku dengan bulan Ramadan. Bisa jadi Ramadan yang sudah di depan mata ini, jikalau besok Allah masih panjangkan umur kita, mungkin itu adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan. Mungkin ketika besok Allah kuasakan kita masih menikmati kehidupan dunia, mungkin itu adalah Ramadan yang tersisa dan terakhir dalam hidup kita. Belum tentu punya kuasa untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Harimu adalah hari ini. Kalau engkau dipertemukan dengan Allah, kalau engkau dipertemukan Ramadan esok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan Ramadan itu sebagai momen terindah untuk banyak mengumpulkan amal saleh dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak tahu apakah ini benar-benar menjadi satu momen Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Betapa banyak dan sudah banyak orang-orang yang kita cintai telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang sebagian kita buat status, Ramadan tahun ini tidak bersama dirimu. Curahan hati seorang istri ditinggal oleh suaminya. Bisa jadi sebaliknya, curahan hati seorang suami yang ditinggal oleh istrinya. Dikala sahur, dikala berbuka, dikala sholat tarawih, di mana hamba kuasa untuk sendiri tanpa dirimu, menunjukkan ekspresi kesedihannya karena Ramadan tahun ini mungkin dia sudah pasti dia tidak didampingi oleh orang-orang yang dia cintai. Orang tua ditinggal anaknya, anak ditinggal orang tuanya. Banyak orang yang dekat dengan kita, yang kita cintai, mereka telah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipastikan tahun ini tidak hadir bersama kita. Jadi yang masih hidup ini harus bisa memanfaatkan momen dan waktu sebagai modal utama dalam kehidupan mereka, bahkan dengan kesibukan membuat sebagian kita itu lupa akan umurnya. Bahkan sebagian kesibukan dunia ini membuat kita lupa sama umur kita. Umurku spiro, saking asiknya menikmati dunia. Bahkan sebagian kita lupa dengan umur kita karena kesibukan kita dengan dunia. Dan bisa jadi sebagian kita ini lupa kalau sudah tua. Lah wis tua lali. Aku kok sudah tua ya? Mungkin sebagian mereka di luaran sana menganggap dengan pernyataan yang demikian. Kok saya sudah tua? Kok setiap waktu berjalan saya merasakan usia ini semakin berkurang, jatah kehidupannya dan lain sebagainya. Bahkan tidak mau dikatakan tua. Bahkan yang sudah tidak merasa tua dan tidak mau mengakui tua, nggak mau dikatakan tua. Ini kan repot. Makanya Rasulullah SAW dia mengatakan,
Khairun nas, manusia yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Profil manusia yang baik itu yang panjang umurnya, soleh amalnya. Umurnya panjang, amalnya soleh. Itu orang yang paling baik. Semakin tua, semakin jadi ibadahnya. Semakin tua, semakin matang ibadahnya. Bukan sebaliknya, semakin tua semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik di antara kalian adalah yang umurnya panjang dan amalnya saleh. Wa syarrun nas, sejahat-jahat dan sejelek-jelek di antara kalian adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang, hidupnya lama, tapi amalnya jelek. Nah, ini orang yang paling mengkhawatirkan hidupnya. Umurnya panjang, tapi amalnya jelek. Hidupnya tidak dihiasi dengan ibadah dan amal saleh. Makanya bulan Ramadan ini kita semua tahu tentang keutamaannya. Sekalipun ada sebagian orang yang tidak antusias dan gak senang dengan datangnya bulan Ramadan, ada. Tapi ciri yang mengindikasikan orang itu beriman atau tidak, salah satu yang bisa dirasakan dan bisa dilihat adalah dia itu senang gak dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau merasa tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan, artinya keimanannya perlu dipertanyakan. Karena bulan Ramadan adalah sesuatu nikmat yang Allah limpahkan kepada hambanya. Di bulan itu dikumpulkan semua kebaikan dan keutamaannya. Kebaikan ibadah dan keutamaan ibadah. Ada orang yang sudah mengambil ancang-ancang, aku lah Ramadan ora arep poso wis. Wonten. Ora usah istighfar, ono. Wis Ramadan ora arep tarawih habis. Mungkin seakan-akan Ramadan itu hanya sebatas menghalangi mereka nggak makan, nggak minum. Mungkin Ramadan sebagian menganggap datangnya bulan itu akan menyita banyak waktunya, menghabiskan energinya, menghabiskan pikirannya dengan ibadah. Dan tidak mustahil di luar sana orang yang sudah siap untuk tidak puasa di bulan Ramadan, sudah siap untuk tidak ibadah di bulan Ramadan. Makanya cintanya orang beriman dengan datangnya bulan Ramadan ini menunjukkan sisi keimanan yang ada pada dirinya. Misalnya awalul lailah, malam pertama di bulan Ramadan besok, di malam pertamanya futihat abwabul jannah. Di malam pertama bulan Ramadan itu seluruh pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga punya berapa pintu? 8 pintu. Tempat ini punya berapa pintu? 1 ya. Lebunyi masuk nih unyel-unyelan gitu kan. Antri. Di malam yang pertama di bulan Ramadan futihat abwabul jannah. Seluruh pintu surga yang 8 dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah rahmat Allah akan Allah berikan kepada orang-orang siapa yang mau mendekat kepadanya. Wa ughliqat abwaban niran, dan di malam yang pertama juga seluruh pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru malam pertamanya ini, belum malam keduanya, malam ketiganya dan seterusnya. Malam pertamanya saja begitu luar biasa keutamaannya. Rugi orang kalau tidak mempersiapkan jiwanya, hatinya untuk cinta kepada bulan Ramadan dan dia ibadah di dalamnya. Rugi sebenarnya. Saya kasih contoh, saya kasih perbandingan. Misalnya ada mall. Ada mall. Mall ini mau di launching, mau dibuka perdana.
Tapi brosurnya, flyernya sudah nyebar. Seluruh barang yang dijual dapat diskon 70%. Barang apa saja. Lak regone 70.000. Jadi piro lak 70% itu? 21. Berapa? 1.000. Ya, sama lebih tahu lah ya. Ada satu toko, mungkin ada satu mall yang belum dibuka, mau di launching. Dibuka perdana, tapi brosurnya, pengumumannya sudah di mana-mana. Seluruh barang produk di dalamnya dapat diskon dan promo. Anda kalau mendapatkan brosur itu, Anda datang nggak kira-kira? Datang. Sudah ngelis barangnya itu yang mau dibeli. Bahkan mall itu seandainya memiliki 20 pintu, mungkin akan sesak dengan pengunjung. Karena mereka berebut antusias untuk membeli barang yang mereka cari atau mereka inginkan. Ada mall pengen dibuka perdana, barangnya semua didiskon. Otomatis manusia itu akan nyerbu tempat itu. Loh ini Ramadan, malam pertamanya seluruh pintu surga dibuka, orang sing teko. Yang jelas-jelas Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya. Ini dua permisalan yang bisa kita buktikan esok hari atau malam nanti bagi yang mau tarawih. Lebih ramai masjidnya apa mallnya? Nah, kalau hari pertama masjidnya ya, sampai panitianya itu masang kajang ya. Antri nepol sampai panitianya masang kajang. Koyo arep ono walimahan mantena. Nanti jangan lihat ya, malam kedua, ketiga, malam ke-10, ke-11, ke-15 hilang masjid itu, pejamaahnya nggak ada semua. Karena mereka sudah disibukkan dengan persiapan untuk menunggu datangnya bulan Syawal. Lagi posone gurung rampung, kok bingung? Belum tentu orang-orang itu bertemu dengan bulan Syawal. Karena nyawanya, hidupnya, apa yang mereka miliki dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kok bingung ngurusi bulan Syawal, Ramadan ya gurung mati, gurung selesai. Ini terjadi pada umat manusia. Makanya rugi orang kalau tidak mempersiapkan dengan matang apa yang harus mereka lakukan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Saya akan sampaikan tentang nikmat umur dan nikmat waktu. Nikmat umur dan nikmat waktu. Ada sebuah kisah ini masyhur, sering disampaikan. Tapi tabiat kita ini sering lupa dan sering melupakan ilmu. Maka nggak ada salahnya kita ulang. Supaya yang masih hidup ini mampu memanfaatkan waktu dan kesempatan yang tersisa dalam hidupnya. Sehingga mereka mampu untuk mau memulai lagi. Apa hikmah dan pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang dialami oleh Talha bin Ubaidillah. Saya tanya sama Anda, siapa Talha bin Ubaidillah? Ada yang tahu? Siapa Talha bin Ubaidillah? Ada yang tahu? Sebutkan satu keutamaan beliau saja. Talha bin Ubaidillah itu Asyra Mubasysyirin bil Jannah. Salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Itu Talha bin Ubaidillah. Salah satunya beliau. Peristiwa ini dialami oleh Talha bin Ubaidillah. Dia menyaksikan dua orang. Dia melihat dua orang, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ini ada dua orang kafir. Ada dua orang kafir. Dua-duanya pengen masuk Islam. Dua-duanya pengen masuk Islam. Qadima ala Rasulillah, dan dua-duanya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Dua-duanya bersyahadat di hadapan Rasulullah masuk Islam. Ada dua orang kafir
menghadap Rasulullah, bareng-bareng sahadate masuk Islam. Lahirnya tidak bareng, tapi masuk Islamnya bareng. Ini disampaikan oleh Thalha bin Ubaidillah. Kata Thalha bin Ubaidillah, setelah dua orang ini masuk Islam, dua orang ini semangat ibadahnya berbeda. Semangat ibadahnya berbeda. Anggap saja si A dan si B. Si A ini ibadahnya lebih tekun daripada si B. Lah pengajian mesti teko di sini. Gak tahu lah. Mesti soft ngarep. Kayak Winter bisa dipakai. Winter lah kak. Lah orang teko diboleh jamaah. Tuan rumah itu kau lagi. Si A dan si B. Ahaduhuma asyadda ijtihadan min sahibihi. Thalha menyampaikan, dua orang ini punya semangat ibadah yang berbeda. Setelah masuk Islam, salah satunya lebih tekun daripada yang satunya. Anggapnya si A dan si B. Si A ini tahajudnya luar biasa, tilawah Al-Qur'annya luar biasa, ya, sampai disebutkan si A ini terbunuh fisabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam jihad. Si A ini dimatikan, diwafatkan dulu oleh Allah dengan membawa ibadah yang luar biasa pahalanya. Selang 1 tahun si B dimatikan oleh Allah. Jadi ada tenggang tempo waktu 1 tahun berbeda. Si A mati dulu, tahun depan si B menyusul si A. Paham maksud saya, Bu, ya? Dua-duanya meninggal. Tahu kisah ini tidak? Belum ya? Dua-duanya meninggal, tapi si A meninggal lebih dulu daripada si B. Si B 1 tahun baru menyusul si A. Dia juga meninggal. Thalha bin Ubaidillah, dia menceritakan, dia mimpi. Thalha bin Ubaidillah, dalam mimpinya dia itu berdiri di depan pintu yang luar biasa mewahnya, luar biasa megahnya. Bahkan dia mengatakan, aku tidak pernah melihat pintu ini selama aku hidup di dunia. Sehingga dia menyimpulkan, mungkin ini adalah babul jannah, ini adalah pintu surga ini. Tidak lama kemudian, setelah dia berdiri dan melihat dalam mimpinya pintu surga itu, tiba-tiba didatangi oleh 2 orang tadi, si A dan si B. Mereka saling ngobrol dan bercengkrama, ngomong-ngomong, kefahalukum, bahasa kita, bagaimana kabarmu, dan sebagainya. Tiba-tiba dalam surga itu muncul seseorang. Di balik pintu surga itu datang seseorang, manggil si B, ya fulan, ya Abdullah, ta'al, sini kamu. Yang dipanggil si B oleh orang yang datang dari balik pintu surga itu. Diajaklah si B oleh orang ini masuk surga. Tidak lama kemudian orang ini keluar lagi, manggil si A, ya Abdullah, ya fulan, ta'al, sekarang kamu masuk surga. Setelah si B terus masuk, terus si A juga masuk. Orang ini keluar lagi, tinggal siapa, Ibu? Thalha bin Ubaidillah. Dan orang ini mengatakan, ya Thalha, kamu belum saatnya, kamu pulang dulu. Kamu belum saatnya masuk surga, kamu pulang dulu. Yang 2 sudah masuk surga itu, si A dan si B. Sehingga ketika disuruh pulang oleh malaikat penjaga surga itu, Thalha bangun kaget. Astagfirullahaladzim, tidak mungkin gitu kan, kaget. Hikmah cerita baik itu boleh diceritakan sih. Kalau mimpi baik itu boleh diceritakan. Kalau mimpi jelek jangan. Renungan buat diri kita sendiri. Mungkin itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Thalha ini setelah mimpi itu, dia penasaran. Apa yang membuat dia penasaran, Bu? Kenapa si B kok masuk surga dulu daripada si A? Padahal ibadahnya lebih tekun si A. Kenapa kok si A masuk surganya tidak lebih dulu? Kok si B dulu yang masuk surga? Lah itu ceritanya. Thalha ini sampai penasaran, cerita kepada beberapa sahabatnya. Sampai cerita itu
Ya, didengar oleh Rasulullah SAW. Sehingga Tolha dipanggil, ya Tolha ta'al sini. Kamu ini bikin kisah mimpimu ini viral. Gitu. Yang membuat kamu heran itu apa sebenarnya, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku heran. Dalam mimpi itu yang aku rasakan, yang aku saksikan, intinya kenapa si B masuk surga duluan daripada si A? Karena aku melihat sendiri dalam kehidupan mereka di dunia, si A itu lebih tekun ibadahnya, lebih rajin ibadahnya. Bahkan dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Kenapa si B kok masuk surga dulu daripada si A? Rasulullah mengatakan, "Ya Talha, apakah engkau lupa siapa yang meninggal duluan? Si A. Selang waktu 1 tahun, si B yang meninggal." Rasulullah jelaskan, itulah nikmat waktu dan nikmat umur. Dalam tempo waktu 1 tahun, si A telah mengencangkan dan menguatkan ibadahnya, bahkan pahalanya melebihi si A. Dalam tempo 1 tahun. Mungkin dalam tempo 1 tahun si A ini si B ini tertinggal daripada si A. Tapi dalam waktu 1 tahun si B ini mengejar ketertinggalan ibadah dengan si A itu. Saya disebutkan dalam kunjung waktu 1 tahun si B telah menemui 1 kali bulan Ramadan. Ketemu 1 kali lagi bulan Ramadan. Mungkin dengan bulan itu dia maksimalkan ibadah di bulan itu, sehingga Allah terima ibadahnya, sehingga yang menghantarkan dia masuk surga dulu, bisa jadi itu. Jadi kisah ini, perhatikan nikmat waktu dan nikmat umur. Mungkin telah banyak orang-orang yang telah mendahului kita. Bisa jadi keutamaan kita tertinggal dengan mereka, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa mengejar keutamaan mereka yang telah mendahului kita ketika Allah kasih kita tenggang waktu hidup agak lama. Yang suatu saat toh kita juga akan menyusul orang-orang yang telah meninggalkan kita. Ini kisah Tolha bin Ubaidillah dalam mimpinya. Jadi yang masih hidup ini, Anda punya nikmat umur, Anda punya nikmat waktu. Nggak ada sesuatu yang lebih penting untuk kita lakukan dengan 2 nikmat itu selain memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes itu aja sudah. Makanya belajar dunia itu nggak perlu cukup lama, 70 tahun selesai cukup. Belajar dunia itu paling lama 80 tahun sudah. Ada di sini yang umurnya 90 tahun. Belum ada ya? Semoga dipanjangkan, diberkahkan oleh Allah. Belajar dunia paling lama 80 tahun selesai. Nanti di akhirat itu Allah sifati dalam Al-Quran, khalidina fiha abadan, selama-lamanya, kekal, tidak ada kematian setelah kematian dunia. Masya Allah. Jadi kita yang masih hidup ini harusnya lebih sadar dan tahu diri. Ada banyak waktu dalam kehidupan kita yang mungkin kita kurang bisa memanfaatkan dalam kebaikan. Kalau kita mendengar cerita orang-orang salaf, ketika datang bulan Ramadan, kita bandingkan dengan keadaan kita. Bulan Ramadan itu sebutannya Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya memang dan benar diturunkan Al-Quran. Makanya bulan Ramadan ini bulan untuk membuka mushaf, membuka Al-Quran, mempelajarinya, membaca dan menghafalnya. Itu bulan Ramadan. Karena kebaikan pahala dikumpulkan oleh Allah di bulan tersebut. Rugi kalau ada orang gak mau interaksi dengan Al-Quran, sebatas mungkin hanya untuk membaca di bulan Ramadan. Rugi dia. Karena di bulan itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i dari kisah yang sering terulang dalam setiap tahunnya menceritakan tentang keutamaan beliau. Imam Syafi'i itu satu hari di setiap harinya di bulan Ramadan itu khatam 2 kali. Itu Imam Syafi'i khatam 2 kali. Wah, gak mungkin Pak Ustaz. Saya seumur hidup aja belum pernah khatam.
masa ini ada orang sehari khatam 2 kali moco Al-Quran. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i itu genap 1 bulan dia khatam 60 kali Al-Quran. Makanya mungkin hari ini kita sudah siap-siap ya, sudah punya target. Dicatat dalam buku harian. Ramadan saya harus khatam 2 kali. Enggak apa-apa. Sebulan khatam 2 kali itu sudah prestasi. Selama Ramadan saya harus khatam 1 kali. Orang usah ngapal, gak iso. Moco ae iso. Kalau ngapal terlalu susah dan terlalu banyak buang waktu. Karena daya ingat kita sudah turun. Moco ae wis. Aku Ramadan kudu selesai 1 Al-Quran 1 kali khatam. Bisa gak kira-kira? Bisa. Loh, ini ada orang 1 hari khatam 2 kali. Bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dia menjelaskan, menyebutkan tentang penghataman Al-Quran. Ada seseorang di bulan Ramadan itu paling banyak sehari 8 kali khatam. Sehari 8 kali khatam Al-Quran. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Sehari ping 8 khatam. Ketika saya ceritakan kisah ini, apa pertanyaan yang ingin Anda ajukan? Nah, bagaimana Pak Ustadz? Kok iso ini? Masya Allah. Kita lupa bahwa dalam waktu itu ada berkahnya. Kita lupa. Wis ojo dihitung ambil kalkulator. Gak iso, gak bisa. Kenapa orang bisa melakukan itu? Karena waktu mereka didatangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang salaf itu kalau nulis buku, pulpennya nggak sama kayak pulpen kita, itu nggak sama. Ketika dia nulis, tintanya habis, dicelupkan lagi, kayak direndam sebentar, diangkat lagi buat nulis lagi. Direndam lagi, diangkat lagi buat nulis lagi. Bahkan mereka bisa nulis sampai berjilid-jilid dengan nulis manual seperti itu. Sekarang kitabnya bisa kita nikmati dan bisa kita dapatkan, bisa kita beli. Kitab Musnad Imam Ahmad itu berapa jilid itu? Dia mampu menuliskan kitab sebanyak itu karena mungkin Allah datangkan keberkahan dalam waktunya. Awake dhewe iki ngaji gak apal-apal, waktunya gak berkah mungkin. Tapi orang-orang dulu itu yakin mampu melakukan amal yang mungkin dalam pikiran mereka mustahil untuk dilakukan, tapi mereka mampu melampaui amal itu karena dalam waktu mereka Allah datangkan keberkahan. Makanya bulan Ramadan itu syahrul Quran, ake-ake moco Al-Quran. Wis targetkan. Yang menghalangi Anda malas moco Quran itu apa? Kira-kira apa? Apa? Moco Quran kok wangel kok? Nah, itu yang paling dominan kalau jawaban saya nggak lancar Pak Ustadz baca Qurannya. Jadi cepet bosen. Orang kalau baca Quran dia lancar, itu menikmati dia itu, enak baca Quran. Baca berapa juz pun dia betah. Tapi kita ini kadang-kadang baru 1 halaman, terus kesel. Mulai bocone gratul-gratul. Gak lancar. Sehalamannya setengah jam, bayangkan. Sehingga kita yang menghalangi kita malas baca Al-Quran mungkin bisa jadi hal-hal yang seperti itu. Gak lancar dalam membacanya. Cepet capek, cepet jenuh, cepet bosen. Kita lupa mal mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramin bararah. Siapa yang mahir membaca Al-Quran, benar tajwidnya, benar makharajul hurufnya, benar bacaannya, ma'a safaratil kiramin bararah. Pahalanya derajatnya akan diangkat sampai derajat para malaikat. Iya Pak Ustadz, itu kan sing mahir. Kayak 2 anak putri tadi yang baca di sini itu kan wis mondok pinter macane. Lah aku gak iso Ustaz. Tapi hadisnya gak sampai di situ. Barang siapa yang kesusahan, terbata-bata, terputus-putus baca Al-Quran,
falahu ajran, baginya 2 pahala. Tapi lak moco ojo disalah-salahno. Tak salah-salah Pak Ustaz ben oleh rong pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 huruf pahalanya 10. Lah jenengan salah ngucapno 1 huruf pahalane 20. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau 1 huruf 10 kebaikan, kalau terbata-bata susah mengucapkannya, falahu ajron 2 kebaikan, berarti 1 huruf Anda mendapatkan 20 kebaikan. Masya Allah. Bagaimana itu kalau dibaca di bulan Ramadan? Kalau dalam ilmu matematika itu ada lambang bilangan tak terhingga. Bilangan tak terhingga itu. Kalau di sisi Allah mungkin lebih daripada itu. Yang kedua, berkah waktunya karena adanya persiapan yang dilakukan oleh mereka. Makanya disebutkan di sini ketidaksiapan yang berbuah pahit. Pertanyaan saya, kita ini sudah siap belum sih? Kok saja koyo semangat temen nyambut bulan Ramadan ini? Siap boten, Bu? Siap ya, insyaallah. Jadi ada di luar sana pembahasan ketidaksiapan yang berbuah pahit. Orang anak mau masuk sekolah saja, itu ada ujiannya. Ya, mau sekolah formal, mau sekolah non formal, mau sekolah umum, mau pesantren, itu mesti ada tesnya, ada ujiannya. Yang lulus tes layak masuk sekolah itu. Yang lulus ujian pasti diterima di sekolah itu. Anak mau masuk sekolah itu ada tesnya. Kayak kita dulu ngelamar kerja itu loh, kan ada tesnya itu. Tesnya. Apa keahlian Anda? Apa pendidikan akhir Anda? Apa kemampuan Anda? Akan ditanya itu, akan diwawancara itu. Supaya yang didapatkan itu pas dengan yang dibutuhkan dalam ruang kerjanya. Ini Ramadan ini. Kita ini diseleksi sama Allah Subhanahu wa taala. Sopo di awake dhewe sing kabeh sing pantes masuk madrasah Ramadan. Iki ono sing gak pantes dipantes-pantes lho. Dipaksa pokok kowe pantes lah wis gak apa-apa. Makanya dalam sekolah itu ono munggah kelas katrolan. Nilainya gak sajakno gak munggah tapi dimunggahno. Dulu ada ya. Kowe iki pas-pasan sebenarnya. Ya. Salatmu pas-pasan, ngajimu pas-pasan, posomu iki koyoke kok ora yakin iki. Wis tak unggahno gak apa-apa wis. Tak kasih masa coba selama 1 minggu. Lah awakmu iso ngrubah awakmu iso rubah sikapmu, terus lanjutkan. Kalau enggak tak dukno meneh. Kita ini yang bener-bener lulus murni atau lulus katrolan awake dhewe. Jangan-jangan kabeh katrolan. Ujiannya nanti di bulan Ramadan. Baru 5 hari kok gagal. Nah, sudah wis turun derajatnya itu benar. Karena mereka harus berjuang selama 30 hari. Jadi madrasah Ramadan itu kayak sekolah memang. Kita digembleng oleh Allah, dididik oleh Allah untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Makanya dari di awal saya sampaikan Ramadan itu bulan yang dirindukan Rasulullah SAW. Karena di bulan itu manusia ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh bangun pagi setiap hari 30 hari jam 2:30. Terus awakmu ditangi jam 2:30 apa jam 3 selama saulan. Ya, sahur. Selama 1 bulan tak tes awakmu iso gak sholat 5 waktu tepat waktu. Ramadan itu mentarbiyah kita, mendidik kita, menertibkan kita, mendisiplinkan kita Ramadan itu. Kalau lulus luar biasa itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jenengan disuruh bangun oleh Allah jam 2:30 pagi selama 30 hari. Kira-kira jadi kebiasaan enggak? Iya. Jadi kebiasaan. Wis biasa melek oleh gitu. Setiap hari disuruh sholat taraweh.
supaya sikile kuat selama 30 hari di luar bulan Ramadan. Harapannya tetap melanjutkan sholat malam. 30 hari itu sudah bisa membentuk kepribadian seseorang. Cukup sudah. Kalau 30 hari orang bertemu dengan bulan Ramadan, dirinya tidak berubah, berarti dirinya yang bermasalah. Kesiapan yang berbuah pahit. Makanya dikatakan oleh Abu Bakar Az-Zu'ri, dia memaparkan at-tahawanu bil amri idza hadar waktu. Kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Kewajiban telah datang, Ramadan wis teko. Tinggal menghitung jam saja. Tapi kita nggak siap. At-tahawanu bil amri idza hadar waktu. Kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Bingung. Ini harus dimulai dari mana ini? Padahal kewajiban telah datang. Dengan kekhawatiran dia, bingungnya dia, karena dia memang tidak persiapan untuk itu. Harus mulai dari mana dia nggak tahu. Beda dengan orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya 2 bulan sebelumnya, mengambil banyak pelajaran dan hikmah di bulan Rajab, mengambil pelajaran dan hikmah yang banyak di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan sudah tidak ada beban bagi dia untuk ibadah. Orang abot jenengan tang rimawon. Lah sing Ramadan ini maju mundur kok koyo abot, terus itu gak siap jelas terus. Buka Quran juga tahu. Tarawih yo bolong-bolong, wis jelas gak siap itu sudah. Jenengan kita ini Bu bojone jenengan ini. Siap boten? Jenengan juga harus mengondisikan diri Anda. Saya benar-benar orang yang terseleksi dan lulus untuk masuk madrasah Ramadan. Karena saya siap dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaksiapan itu salah satunya adalah dia tidak mampu mempersiapkan amal soleh dalam menyambut Ramadan. Makanya tidak ada yang lebih penting ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan kecuali kita melakukan 2 hal saja. Yang pertama, memperbaharui amal soleh. Ramadan itu adalah waktu bagi kita untuk memperbaharui amal soleh. Bagaimana seseorang ingin memperbaharui amal solehnya, tapi dia tidak punya persiapan untuk dia melakukan itu? Mustahil. Bila kita menginginkan kebebasan dari api neraka di bulan Ramadan, ingin diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya harus ada bekal persiapan. Jadi bulan Ramadan ini bulan memperbaharui amal soleh. Kemarin sholatku kurang, saya sempurnakan, saya tertibkan, saya disiplinkan lagi di bulan Ramadan. Kemarin tilawah Al-Quran saya kok kurang, saya tertibkan, saya disiplinkan lagi di bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan itu bulan untuk memperbaharui amal jauh lebih baik lagi. Kalau bulan Ramadan sama bulan yang lain kok sama, amalnya ya iku-iku wae, nggak ada peningkatan, ini masalah. Jadi Ramadan itu bulan untuk meningkatkan amalan, melejit, melesat jauh daripada bulan-bulan yang lain. Yang kedua, bulan Ramadan itu juga bulan memperbaharui taubat. Itu Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut syahrut taubah, bulan untuk bertaubat. Artinya di bulan ini banyak-banyak istighfar. Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Banyak-banyak istighfar. Karena bulan ini bulan kita diperuntukkan oleh Allah untuk memperbaharui tobat kita. Yang kemarin tobat itu masih tobat yang salah gitu. Di bulan ini kita perbaharui tobat itu, sehingga menjadi tobat makbulah, tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatan nasuha. Benar-benar bulan ini dijadikan momen untuk menghapus maksiat dan dosanya. Syahrul istighfar, bulan untuk istighfar. Syahrul tilawah, bulan untuk membaca Al-Quran. Syahrul taubah, bulan untuk banyak bertaubat. Bulan untuk memperbanyak sholat. Bulan untuk memperbanyak sedekah. Bulan untuk banyak menyambung tali silaturahim dan lain sebagainya. Karena bulan ini seluruh kebaikan dikumpulkan jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi bagi orang yang tidak bisa
memetik hikmah amal ibadah di bulan Ramadan. Rugi sekali. Ramadan turu gak produktif. Jadilah orang yang produktif dalam ibadah di bulan Ramadan. Sahur turu sampai hati menjelang buka puasa. Tangi-tangi ini sholat. Si mending lah sholat. Iki orang ngebleng turune maksudnya. Sahur wis gak subuhan turu sampai jam 5 sore. Yo kuat kok ya. Maaf, saya maaf. Jangankan kita, kambing saja di dalam kandang gak dikasih makan 2 hari, hidup gak kira-kira? Hidup, masih bisa bertahan. Hewan saja, hewan ternak, kalau di kandang gak dikasih makan 1 hari, hidup dia. Apakah masa puasa kita kualitasnya seperti itu? Tidak. Orang yang kerdil cara berpikirnya, puasa hanya untuk saya gak makan, gak minum. Apa sebatas itu saja? Tidak. Puasa itu adalah bulan untuk menekan syahwat, menekan syahwat, bahkan mematikan syahwat sementara. Karena di bulan itu kita pantang untuk melakukan maksiat dan dosa. Pengen iki tahan dulu, pengen ini tahan dulu, kok pengen ini tahan dulu. Bahkan berhasrat seorang suami kepada istri di siang Ramadan itu tahan dulu, gak boleh. Kalau memaksakan, bahaya akibatnya. Syahra ini mutatabi'ain. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Terus saulan ini mikir boleh 2 bulan. Tahan dulu sudah. Kalau malam sudah dihalalkan bagi kalian untuk kalian menjama istri-istri kalian. Bulan Ramadan itu tidak sebatas itu sebenarnya. Bulan untuk meningkatkan kualitas ibadah yang tadi saya sebutkan, memperbaharui amal soleh. Monggo insyaallah Allah mudahkan kita, Allah kuasakan kita mampu untuk memperbaharui amal soleh kita di bulan Ramadan. Allah kuasakan kita untuk mampu memperbaiki taubat kita di bulan Ramadan. Makanya semua itu harus ada persiapan. Sekalipun ini kita sudah di akhir bulan Sya'ban, persiapannya kira-kira iso dianggap bisa aja lah. Sebelum besok kita berpuasa. Bismillah. Semoga Allah mudahkan. Karena semua ada persiapan. Makanya dengan demikian tersingkaplah, terkuaklah ketidakjujuran orang-orang yang tidak mempersiapkan bekal untuk berangkat menyambut bulan Ramadan. Nanti akan tampak satu-satu akan berguguran di tengah jalan. Sing roto-roto siap, ya. Hari sekian sudah gugur. Kalau yang siapnya sudah jauh-jauh hari, dia istiqomah sampai akhir di bulan Ramadan. Lah terawih ini mek didelok, mek ditemui kok sampai 5 Ramadan saja, jelas gak siap. 6 Ramadan digolek gak ono di masjid tadi. Wis jejagongan dengan angkringan. Kemana? Sudah pergi kemana? Nanti kita bisa melihat dengan kasat mata siapa yang berguguran dengan ibadah di bulan Ramadan. Ketok kok itu. Mulai pedot cici. Susah entek. Hanya tersisa 3 orang, generasi 45 dan generasi 65. Sing nom-nom gak ono kabeh udah. Hilang semua. Jadi akan terseleksi dengan sendirinya. Karena itu menunjukkan ketidakjujuran mereka dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka karena itu jangan lupa mempersiapkan segala hal yang kita mampu untuk senantiasa mau memperkerjakan diri kita dengan ibadah untuk mendapatkan keutamaan pahala yang telah Allah janjikan, yang sebentar lagi tinggal menghitung jam saja kita akan didatangkan oleh Allah dengan datangnya tamu yang mulia, tamu yang dirindukan oleh Nabi dan Rasulnya, yaitu syahrul Ramadan. Pahala dilipat gandakan di dalamnya, kebaikan dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan datangnya bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan ini menjadi bulan yang spesial dan istimewa bagi kita untuk memperbaharui amal soleh kita, memperbaharui tobat kita, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin,
ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن يا الرحمن يا الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفر نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في مسجد الأقصى. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصرهم في الرفاه. اللهم انصرهم في سوريا. اللهم انصرهم في بلادنا هذا في إندونيسيا وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وثلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. استقامة في العبادة استقامة في الطاعة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jika ada salah dan kurang dari pembacaan ayat, hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan saya dan jemaah sekalian. Kalau ada benar perkara datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul qawli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.